Shalom, shalom, wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kaum wanita GBI Damai Sejahtera. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini di tahun yang baru, kita masih dipertemukan semua itu karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir juga bersama dengan kami, hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Sebentar beliau siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membangkitkan, menguatkan iman kita semua. Namun tidak kalah penting, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu, mari kita bermazmur, mari kita angkat suara kita memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
Benar Tuhan, musim boleh berlalu Tuhan, hari, bulan, tahun boleh berganti Tuhan, namun kasih setiamu tetap Tuhan, dan kasih setiamu selalu baru Tuhan. Setiap pagi buat setiap kehidupan kami, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Dan pada saat ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mari Allah Roh Kudus tuntun kami, berikan kami hikmat serta pengertian Bapa, dan Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dimudahkan untuk menyampaikan isi hatimu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru saudara. Kita baru saja meninggalkan 2023, masuk ke tahun baru yang 2024, yaitu lembaran yang baru, permulaan yang baru. Mari saudara, saya himbau kita semuanya melepaskan yang lama dan melangkah ke yang baru. Yaitu saya tahu meskipun perasaan dari tahun baru ini exciting ya, kita mengharapkan sesuatu yang baru. Tetapi dalam waktu yang bersamaan kita juga yaitu nggak tahu juga nih apa yang akan terjadi di tahun 2024. Dari sebab itu, saudara, mari kita menghadapinya bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi juga ada beberapa barangkali dari saudara yang merasa tahun baru ini hanyalah langkah ke dalam suatu angka yang baru, yaitu 2024. Karena saudara merasa yaitu, aduh kok kayaknya tahun dulu, tahun sekarang sama aja, setiap tahun itu sama saja. Sebuah rutinitas yang berulang-ulang kali, dan hari demi hari saudara hanya menjalani begitu-begitu saja. Yaitu, dan ada beberapa saudara merasakan, oh saya nggak dapat melakukan apapun dalam kondisi saya, gimana saya dapat merubah kondisi saya. Tetapi ini adalah, yaitu saatnya kita fokus kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, mengharapkan yaitu Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik, Tuhan selalu mau melakukan yang terbaik bagi kita semua. Dan apapun yaitu keadaan saudara pada saat ini, yaitu Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Itu intinya saudara. Mari kita lihat sama-sama di Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yaitu kita diingatkan kembali yaitu apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Dan ini juga janjinya bagi kita semua. Amin. Kita baca sama-sama di Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yaitu kita harus mengatakan ya dan amin Tuhan untuk kehidupan saya, untuk kehidupan rumah tangga saya, kehidupan daripada anak-anak saya, bahkan juga di dalam yaitu pekerjaan saya atau pelayanan saudara atau apapun juga setiap bagian kehidupan saudara, kita mengatakan ya Tuhan saya terima janji-janjimu itu. Amin. Kalau saudara boleh ketahui sedikit mengenai latar belakangnya, yaitu nubuatan daripada Yesaya ini, itu diberikan kepada bangsa Israel yang terjadi pada saat itu sangat suram dalam sejarah bangsa Israel karena mereka ditawan dan diasingkan di Babilonia. Saudara bisa bayangkan seluruh dari mereka itu dibawa menjadi tawanan di negeri yang asing. Orang-orang pasti pada saat itu udah pasti ya, mereka kehilangan kampung halamannya, rumah mereka semuanya itu hancur, dan mereka pasti akan memikir, kalau saudara menjadi seorang tawanan, mereka pasti akan memikir, itu berapa lama lagi saya akan menjadi tawanan daripada bangsa asing ini, Babilonia. Sudah pasti mereka merindukan, yaitu normal life, yaitu kehidupan yang biasa. Tapi yang penting yaitu sebagai orang yang bebas, benar-benar di dalam negara dan negerinya mereka sendiri, berkumpul berserta, yaitu keluarga mereka. Dan mereka kurang lebih 50 tahun, ya. Menurut sejarah kurang lebih 50 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit ya, saudara. 50 tahun di negeri orang asing sebagai tawanan. Dan mereka nggak tahu ya itu apa yang akan terjadi. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka nggak bisa apa-apa. Tapi waktu mereka mencari Tuhan, dari sebab itu, lihat apa yang Tuhan berikan kepada mereka ayatnya. Yaitu firman-Nya, janganlah ingat-ingat yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Itu firman Allah melalui Yesaya kepada seluruh bangsa Israel. Ayat 19 dikatakan, bahkan lihat ya, lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru.
Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru. Kehidupan bangsa Israel maupun kehidupan saudara. Sekarang sudah tumbuh. Udah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Seringkali mata manusia kita nggak bisa melihatnya, saudara. Kita pikir, gimana bisa tumbuh ya? Orang sebagai orang tawanan, seperti yang saya katakan. Barangkali ada tahun baru adalah sebuah angka yang baru. Tahun cuma 24. Tapi kayaknya rutinitas saya gitu-gitu aja. Kehidupan saya sama-sama gitu-gitu aja. Keadaan saya sama. Sama seperti orang bangsa Israel pada saat itu. Tapi Tuhan sendiri mengatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Dia lakukan sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, itu sangat mustahil, tapi Tuhan sendiri bisa. Dan sungai di padang belantara, itu sangat-sangat mustahil. Untuk ada sungai, yaitu di gurun pasir, tapi Tuhan sanggup. Ya, dan Tuhan memberitahu kepada yaitu kita semua bahwa Dia itu sanggup melakukan sesuatu yang baru, ya, permulaan yang baru dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang akan melakukan semuanya itu. Bagian kita, yaitu bagian manusia, hanya kita datang kepada Tuhan sepenuh hati kita, yaitu minta pertolongan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, pasti Dia akan melakukan sesuatu yang baru. Nah, sekarang saya bicara ini gimana ya untuk mendapatkan eh, permulaan yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat aja dari ayatnya, yaitu ayat 18, kita lihat sekali lagi, dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari yang zaman purbakala. Ayat 18, itu sederhana ayatnya, tetapi itu kita dapat lakukan. Ya, bukan hanya untuk kita dengar, kita lakukan, saudara. Setiap orang pasti bisa. Ada beberapa daripada saudara sulit jika masa lalu itu yaitu sangat menyakitkan atau sangat mengecewakan, sulit. Tapi bisa saudara, dalam Tuhan kita sanggup. Jadi nomor satu yaitu jelas sekali berhenti untuk melihat ke belakang. Jangan lihat hal-hal yang dahulu. Yaitu kalau kita menginginkan awal yang baru, kita semua harus melihat ke depan. Kita harus berhenti melihat, kalau saya melihat ke belakang. Nggak mungkin melihat yaitu ke depan kita, nggak mungkin bisa lihat apa yang baru terjadi depan kita. Berapapun indahnya, yaitu maupun ada pelangi atau rumah yang besar, kita nggak bisa. Lihatnya ke belakang terus, lama-lama kita sakit leher, saudara ya. Jika Anda terus kita melihat ke belakang, kita nggak bakal tahu yaitu tujuan kita, kaki kita nih arahnya kemana. Nggak mungkin, ya. Untuk mengubah fokus, yaitu kita harus benar-benar fokusnya kepada Tuhan. Tuhan tuh depan, ya, bukan di belakang. Tuhan tuh di belakang menjaga kita. Tapi Tuhan tuh di depan, jalan baru kita itu di depan, saudara ya. Jadi kita lihat apa yang kita harus lupakan. Masa dulu kita harus lupakan. Apapun masa lalu kita harus lupakan. Karena seperti orang bersih ya, barangkali ada saudara yaitu bukan hanya buruk, tapi saya bicara mengenai kejayaan. Lupakan kejayaan yang masa eh, apa dahulu-dahulu. Kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel masuk Kanaan, mereka berperang, mendapatkan seluruh tanah Kanaan karena janji-janji Tuhan. Mereka mendapatkan segala sesuatu yaitu kekayaan tersebut ya. Mereka berhasil dan membuat sebuah kerajaan, mereka luar biasa. Tetapi kalau saudara lihat, kemenangan yang dari dahulu itu tidak memberikan kebebasan apapun waktu mereka di zamannya daripada Yesaya ini. Mereka menjadi tawanan daripada orang Babylon. Apakah kejayaan dahulu akan menolong mereka untuk mendapatkan kebebasan di zamannya Babylon? Tidak. Mereka membutuhkan apa? Kemenangan yang baru. Mereka membutuhkan apa? Itu pertolongan Tuhan yang baru pada saat itu. Pertolongan Tuhan yang dulu-dulu, udah dulu, saudara. Jangan kita hidup di dalam, yaitu kemuliaan Tuhan yang dulu itu sudah berlalu. Tapi yaitu Tuhan mau, yaitu kita datang kepada Tuhan, yaitu masuk ke dalam, yaitu kemuliaan Tuhan yang baru. Yang Tuhan telah sediakan pada saat ini jauh lebih besar daripada yang dahulu. Dari sebab itu saudara juga, yaitu saudara perlu pertolongan yang baru, urapan yang baru, kemenangan yang baru untuk mendapatkan awal yang baru. Dan juga yaitu mujizat yang baru. Jangan mujizat yang lama, saudara. Yang lama sudah berlalu, tapi mujizat yang baru. Ya, itu apa yang kita butuhkan pada saat ini. Dari sebab itu, saudara, jangan kita mengandalkan kejayaannya masa lalu atau kekuatannya masa lalu, keindahannya masa lalu. Jangan, saudara. Tapi kita masuk yaitu di dalam, kita minta sama Tuhan yaitu hal yang baru. Sekali lagi, urapan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan.
sukacita yang baru, kekuatan yang baru, saudara bisa sebutan, yaitu kesehatan yang baru daripada Tuhan, ya, segala sesuatu yang baru dikatakan uh, um, kasih karunia itu baru setiap pagi, saudara, baru, enggak dulu lagi, baru, saudara ya. Nah, mari saudara, ini masih adalah awal tahun yang baru, kita minta yang lalu, lepaskan yang lalu, kejayaan lalu, lepaskan ya semuanya ya. Dan saya percaya masa depan kita semua tidak didasarkan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita semua, tapi masa depan kita ingat garis bawahi ini semua, yaitu pada apa yang Tuhan akan lakukan di hidup kita pada hari ini dan untuk tahun ini ya. Dari sebab itu kalau saudara lihat Yeremia 29 ayat 11, sebab aku, kita baca sama-sama, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa ya dikatakan rancangan damai sejahtera. Saya percaya yaitu kalau saudara sakit nggak damai sejahtera. Kalau ada perceraian terberai-berai keluarga nggak ada damai sejahtera. Kalau umpamanya masalah keuangan dan segala nggak ada damai sejahtera, kekurangan. Kalau kita nggak ada kerjaan bukanlah damai sejahtera. Kehidupan rumah tangga anak kita berantakan bukanlah damai sejahtera. Yaitu apapun kesulitan bukan damai sejahtera. Tapi ini dikatakan Tuhan, yaitu firman, yaitu rancangan damai sejahtera Tuhan udah pikiran untuk kita semuanya ya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi segala suatu kecelakaan yang mencelakai kehidupan kita, itu bukan dari Tuhan, saudara. Saudara lihat untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya 2024 apapun eh, krisis ekonomi atau COVID, apapun hal tersebut, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi 2024, hanya Tuhan yang tahu. Tapi apapun yang kita harus lewati, sebesar badai apapun dalam kehidupan kita, Tuhan mengatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wah, Tuhan gitu, Tuhan yang hidup. Tuhan bukan yang hanya Tuhan gambaran, atau Tuhan yang hanya kita kenal, gitu-gitu aja, namanya saja enggak. Saudara bisa bayangkan, ini janji daripada Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, mari saudara, sama seperti bangsa Israel, meskipun mereka di tawanan, meskipun apapun kesalahan mereka, mereka udah beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Mereka berontak terhadap Tuhan, segala sesuatunya, yaitu Tuhan mau menjadi Tuhan, tapi mereka minta seorang raja dan segala sesuatunya. Tuhan memberikan bait suci, mereka beribadah itu menjadi tempat ilah-ilah patung-patung yang lain. Tapi tetap aja Tuhan mengatakan apabila kita berseru kepada Tuhan. Waktu bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan firman-Nya. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pada kita jalan keluarnya. Dan datang untuk berdoa kepadaku. Mari saudara, daripada kita cemas, was-was, stres, WA ke kanan ke kiri, apa masalah kita, kita WA ke Tuhan. Amin. That's a good one ya. Kita WA-nya ke Tuhan, berserunya kepada Tuhan. Maka aku akan mendengarkan kamu. Pasti dia jawab WA kita. Langsung dia jawab WA kita kembali. Ayat 13, eh, ya, daripada kita Facebooknya sama Tuhan. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Wah, luar biasa ya. Tuhan tuh sangat-sangat luar biasa. Kita cari Tuhan. Kalau WA kadang-kadang nggak dibales-bales, Facebook nggak dibales-bales, tapi kalau kita WA sama Tuhan, Facebook sama Tuhan, langsung dia balas. Apalagi dengan sepenuh hati kita, kita berseru kepada kita. Kita nggak usah ketik-ketik, tapi kita bicara aja sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menemukan kita. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, saudara lihat bagian A. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Amen. Yaitu seberapa susahnya sih Tuhan. Ini luar biasa ya. Itu juga harus digarisbawahi. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku luar biasa akan memulihkan keadaanmu. Amin, saudara. Ini adalah ayat untuk tahun baru ini, saudara, yang penuh dengan pengharapan daripada Tuhan. Ya, nanti luar biasa. Kalau saya boleh kasih tahu saudara, ini ayat yaitu saudara copy paste, taruh dimanapun saudara berada, yaitu tadi ayat sebelumnya dan setelah ini Yeremia 29 11 sampai 14. Saudara copy paste, buat besar-besar.
taruh di kaca saudara. Setiap pagi saudara lihat, saya percaya yaitu Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan yaitu merancangkan hari depan saya dan pasti yaitu Tuhan telah melakukan sesuatu yang baru untuk kehidupan saya. Amin. Jadi kita lihat di sini yaitu lupakan masa lalu, yaitu apa berapa buruknya, berapa bagusnya kejayaan saudara, lupakan masa lalu saudara, ya. Jangan-jangan diingat-ingat lagi ya. Jadi ini kita harus ingat bahwa berapa maksudnya bangsa Israel tuh udah apa namanya gak setia ini itu dan segala sesuatunya, tapi saudara lihat Tuhan nih yang saudara harus garis bawahi. Tuhan tidak mengutuk mereka. Artinya Tuhan nggak mengutuki saudara karena masa lalu saudara. Dan Tuhan tidak menghukum saudara karena masa lalu. Konsekuensinya ya memang ada. Umpamanya yaitu ketabrak mobilnya, ya mesti dibetulin kan mobilnya. Ya, tapi saudara lihat, yaitu di sini berapapun kesalahan mereka bangsa Israel, Tuhan satu hal, Tuhan ingin yaitu mereka bangsa Israel bertobat dan sehingga Tuhan dapat mengulurkan tangannya yang penuh pengharapan bagi seluruh bangsa Israel. Itu apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Untuk kita datang kepada Dia. Nggak usah khawatir masa lalu, berapa gelapnya dosa kita, berapa hitamnya dosa kita. Tuhan nggak peduli. Yang penting bukan nggak peduli gimana maksudnya itu nggak dipentingkan Tuhan ya. Tapi yang penting bagi Tuhan untuk kita mau meninggalkan itu semua lari kepada Tuhan, yaitu berseru kepada Tuhan. Dikatakan seperti tadi ya, dia bilang, eh, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Tuhan nggak jauh saudara dari kita. Hanya bagian kita untuk berseru kepada Dia, mengulurkan tangan kita kepada Dia, minta Dia menolong kita. Dikatakan, itu luar biasa. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, apapun keadaan saudara. Amin, saudara sekalian. Dari sebab itu dikatakan, kalau kita lihat ya, Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Allah kita itu Allah setia. Masakan Dia sudah memberikan anak yang tunggal di atas kayu salib. Masakan dosa kita pada saat ini, yaitu Dia tidak bisa mengampuni, Dia bisa mengampuni. Jika kita mengaku dosa, jika kita mau berseru pada Tuhan, mengaku dosa kita. Apapun dosa saudara, apapun dosa saya. Karena Dia juga tahu manusia tidak lepas dari segala dosa, pelanggaran, dan segala sesuatu, dan lain-lainnya. Ya, maka Ia adalah Allah itu ada setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah janji Tuhan, yaitu Dia akan mengampuni segala dosa kita dan Dia sendiri akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesaya 55 ayat 7, saudara lihat, itu perjanjian di perjanjian lama Yesaya lagi. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Wow. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi pengampunan Tuhan bukan hanya sedikit demi sedikit, enggak. Begitu kita datang kepada Dia, dengan sepenuhnya Dia akan mengampuni kita dengan limpahnya. Itu perkataan yang luar biasa ya. Dari sebab itu saudara, jadi nggak heran kalau Tuhan mengatakan, lupakan masa lalumu. Yaitu karena Dia lupakan, yaitu segala sesuatu kejayaan, lupakan kegagalan kita, lupakan sakit hati kita, lupakan kekecewaan kita, lupakan ya, apapun yang saudara mau lupakan, yaitu lupakan itu semua. Kita lari kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, saya pada saat ini saya mohon pada Engkau Tuhan, saya mau melupakan masa lalu saya Tuhan, tapi saya mau menangkap dan merangkul masa depan saya di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Amin. Dan juga kita harus lihat ya, dan kita mengerti, mari kita yaitu lihat ke depan saudara. Sesuatu yang baru dalam itu yang kita harus tangkap saudara. Eh, Maksudnya gini, ya itu yang kita harus tangkap. Meskipun kita belum melihatnya, tapi kita tangkap dengan iman, saudara. Kita harus melihat itu dengan sepenuh hati kita dengan iman, yaitu kita merangkul firman itu. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat saya telah melakukan sesuatu yang baru. Sekarang hal itu udah muncul. Barangkali kita belum melihatnya. Mata jasmani kita belum melihatnya. Tapi ini janji Tuhan, saudara. Bahwa Dia telah melakukan sesuatu yang baru. Apakah yang baru itu apa namanya jelek apa-apa? Enggak.
Karena Tuhan mengatakan Dia adalah Allah yang memberi pengharapan. Sekarang hal itu sudah muncul. Apakah kamu tidak menyadarinya? Seperti saya katakan, mata manusia kita barangkali belum melihatnya. Aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di gurun. Amin. Dan itu kalau dikatakan apakah kamu tidak menyadarinya? Kita mengatakan pada Tuhan, ampuni saya Tuhan, kalau saya belum melihatnya, saya belum menyadarinya, tapi saya mau menyadari Tuhan, bahwa Engkau telah melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan saya. Dengan iman Tuhan, saya melihatnya. Dengan iman Tuhan, saya menangkapnya, saya merangkulnya. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Ya, jadi kita lihat di sini, yaitu permulaan yang baru Tuhan sendiri yang melakukan. Tahun yang baru Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita semua. Barangkali saudara berpikir gini, apa ya, kok saya belum melihat permulaan baru? Apa ada aja ya saudara, kita semua manusia kadang-kadang seperti kayak gitu. Apa mungkin yaitu Tuhan melakukan sesuatu yang bagaimana sebetulnya awal yang baru itu gimana sih. Dengan kondisi saya seperti ini atau dengan kondisi saya seperti itu. Ya, Ibu Dewi gampang aja bicara seperti itu. Tapi saudara, ini yang kita lihat. Saya selalu bilang kayak gini, lihat masa depan saudara. Lihat apa yang firman itu katakan mengenai saudara. Ini saudara garis bawahi. Bukan dengan apa yang dokter katakan, bukan dengan apa yang orang katakan, tapi lihat apa yang firman itu katakan. Dari sebab itu, yaitu saudara temukan masa depan saudara di dalam firman Tuhan. Itu kuncinya. Sekali lagi ya saya katakan, saudara temukan masa depan saudara di dalam firman Tuhan. Apa yang firman itu katakan? Itu yang saudara percayai, saudara pegang itu. Umpamanya gampang saja saudara. Umpamanya saudara sakit pada saat ini. Itu sekarang. Tapi apa masa depan daripada saudara? Saudara temukan dalam firman Tuhan. Saudara akan mengatakan, oh dengan bilu-bilumu Tuhan saya telah disembuhkan. Waktu saudara mengatakan demikian, apakah langsung saudara udah langsung, oh ya saya sudah sembuh pada saat ini. Ada yang langsung mendapatkan mujizat. Tapi ada beberapa dari saudara barangkali, oh saya belum merasakan kesembuhan. Apa yang saudara pilih sekarang? Saudara mau melihat masa lalu saudara terbelenggu oleh sakit tersebut, atau saudara mau melihat masa depan saudara bahwa saudara telah disembuhkan oleh Tuhan? Itu yang dimaksudkan oleh saya. Yaitu kita lihat apa yang kata firman Tuhan itu katakan. Saudara mau melihat anak saudara, di firman Tuhan mengatakan, satu diselamatkan, seluruh rumah tangga di saudara diselamatkan. Apa saudara mau melihat keadaan saudara pada saat ini, itu masa lalu saudara? Oh, anak saya bandel ya. Oh, anak saya itu narkoba ya. Aduh, anak saya hidupnya itu nggak karu-karuan. Apa saudara mau melihat masa depan saudara dalam firman Tuhan? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa setiap anak-anak itu adalah berkat daripada Tuhan. Karena benar, itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan itu kepada saudara. Atau saudara mau melihat pada saat ini, saya tahu Tuhan, Engkau telah memberikan saya seorang anak, dan anak itu adalah milik Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi di dalam kehidupan anak saya. Meskipun yaitu keadaannya pada saat ini, saudara nggak tahu di mana anak saudara, tapi saudara kan saya tahu Tuhan, anak saya di dalam tangan-Mu pada saat ini, anak saya tidak akan lari ke dunia, anak saya adalah milik daripada Engkau. Anak saya dipakai oleh Engkau untuk memuliakan namamu. Itu yang saya katakan. Lihat masa depan saudara. Makanya Tuhan mengatakan, tidakkah engkau melihat bahwa Dia telah melakukan sesuatu yang baru? Itu yang dimaksudkan Tuhan bagi kita semua. Jadi sekali lagi, saya boleh berkatakan pada saudara, temukan apa yang Tuhan inginkan bagi Anda di dalam firman-Nya. Pegang firman-Nya. Buang jauh-jauh apa yang orang katakan, buang jauh-jauh apa yang saudara lihat kondisi saudara, tapi kita pegang firman Tuhan, melihat sesuai dengan firman-Nya. Ya, kalau saudara lihat ya, ayat Yeremia 1 ayat 11 dikatakan di sini. Itu yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, Yeremia, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat di dalam keadaan anak saudara? Apa yang saudara lihat di dalam usaha saudara? Apa yang saudara lihat di dalam yaitu pekerjaan saudara? Apa yang saudara lihat di dalam keluarga saudara? Apa yang saudara lihat untuk kebutuhan kehidupan saudara? Kita lihat lagi Kejadian 13 ayat 14.
Dikatakan setelah Lot berpisah pada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Karena Lot mengambil tanah yang bagus ya. Lalu Tuhan mengatakan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat kau berdiri itu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri ini kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi sejauh matanya Abraham bisa melihat, sebegitu besar Tuhan berikan kepada dia. Apa yang Abraham lihat? Apakah dia hanya melihat cuma lembah? Apa dia hanya melihat gurun pasir? Atau dia melihat tanah yang subur di kanan kiri dia dan sekeliling dia? Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, jadi saudara ini kesimpulannya pada hari ini, saudara, yaitu buang jauh-jauh apa yang dahulu-dahulu, tapi lihat apa yang Tuhan melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara. Sekali lagi yaitu ini yang saya perkatakan yaitu ke dalam kehidupan saudara ya. Ini luar biasa, yaitu Tuhan sekali lagi Yeremia 29 ayat 11 kita tutup ini semuanya dengan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka kamu akan mendengar, maka aku, yaitu Tuhan akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati kita, apapun pertanyaan hati saudara, yaitu Tuhan akan memberikan kamu menemukan aku. Itu luar biasa. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Bukan saja dia memulihkan keadaanmu, tetapi itu dikatakan dia telah melakukan sesuatu yang baru bagi saudara. Amin. Sesuatu yang luar biasa bagi saudara, yang telah tumbuh, yang meskipun kita belum lihat, tapi situ sudah tumbuh dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Luar biasa firman-Nya hari ini. Dan buat saya juga itu luar biasa. Saya mengatakan kepada saudara, saya pun yaitu ayatnya saya copy paste taruh di meja tulis saya, saudara. Amin. Sehingga saya bisa melihat setiap hari, ya, tahun 2024 Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan saya. Saya akan tutup yaitu ibadah ini hari baru ini tanggal berapa ya? Tanggal 3 atau tanggal berapa? Tapi ini tahun yang luar biasa untuk kehidupan kita semua. Amin. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat-sangat luar biasa Tuhan, yang sangat-sangat luar biasa. Saya nggak tidak ada kata-kata lain yang lebih daripada itu Tuhan, karena kata-kata manusia itu sangat terbatas Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami mau memasuki Tuhan. Dan kami sudah masuk 2024 ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi 24, tapi kami akan pegang firman-Mu Tuhan. Yaitu barangkali orang belum melihat, tapi kami tahu Engkau telah melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan seperti firman-Mu itu katakan Tuhan, dan kami mau mengatakannya pada saat ini juga Tuhan, bahwa biarlah rancangan-rancangan yang baru itu terjadi dalam kehidupan daripada kami semua Tuhan. Rancangan daripada damai sejahtera Tuhan. Yang memberikan kami semua masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami tahu Tuhan pada saat ini kami berseru kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau sendiri uh, yang membuat Engkau menemukan kami Tuhan, yaitu sehingga kami bisa datang kepada Engkau setiap saat Tuhan, dan Engkau sendiri yang memulihkan kami pada saat ini Tuhan. Bahkan Tuhan, lebih daripada memulihkan, tetapi sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, dan rencanamu dan rancanganmu saja yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kehendakmu saja yang sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga serahkan setiap keluarga kami semua dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan kami dalam tangan-Mu, anak-anak kami dalam tangan-Mu, seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu, setiap pekerjaan, setiap pelayanan kami dalam tangan-Mu, karena kami tahu rancangan yang indah yang Kau berikan dalam setiap bagian dalam kehidupan kami, dan kami menerima dengan iman. Terima kasih Tuhan, dan sebagai hamba-Mu pada saat ini, kami katakan, biarlah wajah-Mu sendiri Tuhan, menyinari Tuhan,
saudara sekalian semua, dimanapun saudara berada, biarlah wajah Tuhan selalu menyinari saudara sekalian semua. Dan juga terangnya daripada Tuhan selalu menerangi kehidupan saudara sekalian semuanya. Dan firman daripada Tuhan selalu menjadi pelita bagi saudara sekalian semuanya. Dan dimanapun saudara berada, biarlah hujan berkat dilimpahkan dalam kehidupan saudara, berkat rohani maupun berkat daripada jasmani. Dan juga biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan pernyataan daripada Roh Kudus selalu berserta saudara sekalian semua sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang percaya, kami mengatakan kami menerimanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, saudara sekalian semua yang kekasih di dalam Tuhan, maju terus, bersemangat terus, ya. Dan saudara sekalian, di sini ada website kami dan juga ada kontak kami. Dan jika saudara perlu seseorang untuk sama-sama bangkit, saudara bisa join bersama, yaitu grup kami, atau saudara bisa telepon dan minta dukungan doa, dan kami sama-sama, yaitu bersatu di dalam Tuhan. Maju bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Amin.